Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiar Danua Preza, NIM D1A019063. Saya dari kelas C dengan PJ kelas Mas Dika Setiawan. Di sini saya akan memaparkan materi praktikum ilmu pemulihan ternak acara keempat, yaitu repitabilitas. Berikut penjelasan materi dari saya. Repitabilitas merupakan salah satu parameter genetik penting dalam aplikasi pemulihan ternak. Repitabilitas menunjukkan bagian dari keragaman total yang disebabkan karena pengaruh lingkungan yang permanen. Pada kali ini, praktikan menaksir angka repitabilitas dari data yang telah disediakan oleh asisten. Dan di sini terdapat data dari P1, P2 maupun P3. Terdapat masing-masing 20 data, dan nantinya praktikan harus menambahkan 2 angka terakhir dari NIM. Misalnya NIM saya di sini 63, dan saya akan tambahkan ke dalam P1, P2 maupun P3. Dan P1 pada tag pertama ini angkanya 2992, dan P2 tag pertamanya 3942, tag ketiganya 3800. P1 saya tambahkan NIM 63 menjadi 3055, dan P2 4005, dan P3 3863. Lalu dari tag pertama pada P1, P2, P3, di sini praktikan disuruh mengkuadratkan. Jadi P1 dikuadratkan, P2 dikuadratkan juga, dan maupun P3 dikuadratkan. Dan hasilnya dari P1 tag 1 3055 dikuadratkan menjadi 9333,025. P2 tag 1 dikuadratkan menjadi 16040,025, dan P3 dikuadratkan menjadi 14022,769. Dan berikut seterusnya ke bawah sampai tag 20. Lalu di sini ada data P1, P2, P1, P3, dan P2, P3. Praktikan disuruh mencari data P1, P2, P1, P3 maupun P2, P3 dengan cara mengalihkan P1 dengan P2, P1 dengan P3, dan P2 dengan P3, seterusnya ke bawah. Lalu jika sudah semua, data P1 dimasukkan ke kolom sigma atau jumlah. P1 dari tag 1 sampai tag 20 dijumlahkan, P2 dari tag 1 sampai tag 20 dijumlahkan, P3 dari tag 1 sampai tag 20 dijumlahkan juga. Begitu juga seterusnya sampai P2 kali P3. Lalu setelah dijumlahkan, dimasukkan ke dalam kolom yang di bawah. Sigma P1, sigma P2, sigma P3, dan seterusnya. Di sini saya mendapatkan sigma P1 yaitu 74.424, sigma P2 75.925, dan P3 79.679, dan seterusnya. Setelah itu, di sini praktikan
harus mencari JKP1, JKP2, dan JKP3. JKP1, JKP2, JKP3 itu rumusnya yaitu sigma P1 kuadrat dikurangin sigma P1 kuadrat dibagi N. Dan JKP2 sigma P2 kuadrat dikurangi sigma P2 kuadrat dibagi N atau jumlah data, dan sigma P3 kuadrat dikurangi sigma P3 kuadrat dibagi N. Dan di sini saya mendapatkan hasil JKP1 yaitu sebesar 33.566.701,20. Dan seterusnya praktikan mencari JHK P1 P2, JHK P1 P3, dan JHK P2 P3. JHK didapatkan dari pengurangan sigma P1 P2 dikurangi sigma P1 dikali sigma P2 dibagi N. Dan JHK P1 P3 yaitu sigma P1 P3 dikurangi sigma P1 dikali sigma P3 dibagi N. Dan JHK P2 P3 yaitu sigma P2 P3 dikurangi sigma P2 dikali sigma P3 dibagi N. Misal di sini kita mencari JHK P1 P2 yaitu sigma P1 P2 dengan 283.320 dikurangi sigma P1 dikali sigma P2 yaitu sigma P1 nya 74.000 dikali sigma P2 nya 75.000 dibagi N. N nya itu 20. Maka di sini saya mendapatkan JHK P1 P2 nya 788.357. Selanjutnya kita mencari RP1 P2, RP1 P3, dan RP2 P3. RP1 P2 rumusnya JHK P1 P2 dibagi akar dari JKP1 dikali JKP2. Dan begitu seterusnya. Di sini saya mendapatkan RP1 P2-nya yaitu sebesar 0,264 dari data JHK P1 P2 788.357 dibagi akar JKP1-nya 3.566.701,20 dikali JKP2 yaitu 2.497.833,75, dan saya mendapatkan hasil RP1 P2 0,264. Lalu di sini kita mencari setelah itu repitabilitas atau T. Repitabilitas atau T mempunyai rumus yaitu RP1 P2 dikurangi RP1 P3 dikurangi RP2 P3 dibagi 3 karena R-nya itu ada 3, dan RP1 P2 nya 0,264, P1 P3 0,469, P2 P3 nya 0,466 dan dikurangi dibagi 3. Lalu saya di sini mendapatkan angka repitabilitas atau T-nya 0,888. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.